Claudio Khalifatunisa dari kelas Ekonomi Syariah I dari kelompok 6, yaitu Umar Capra. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Umar Capra. Dr. Muhammad Umar Capra adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Ia juga bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency di Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1965. Ia juga bekerja sebagai ekonom senior di Pakistan Institute of Development Econom sebagai Reader Central Institute of Islamic Research. Umar Capra menerima anugerah atau medali pada tahun 1990 dari IDB, yaitu Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam dari bidang King Faisal International Press. Umar Capra lahir pada tahun 1 Februari 1933 di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Capra. Beliau adalah penasehat riset di Institut Pelatihan dan Riset Islam atau IRTI. Umar Capra terkenal dengan kontribusinya mengenai perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade. Umar Capra mempunyai karangan 10 buku dan monograf, 68 dokumen, dan 9 tinjauan buku yang diterjemahkan dalam beberapa bahasa, yaitu yang pertama, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Bangla, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol. Kontribusi yang paling terkemuka yaitu 3 bukunya yang berjudul Ke Arah Sistem Moneter yang Adil pada tahun 1985, yang kedua Islam dan Tantangan Ekonomi pada tahun 1992, dan Masa Depan Ekonomi Suatu Perspektif Islam pada tahun 2000. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Umar Capra. Yang pertama, ilmu ekonomi konvensional. Menurut Umar Capra, ilmu ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi pemikiran ilmu ekonomi modern telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan. Dampak mengagumkan dari perkembangan di negara-negara industri barat adalah tersedianya sumber-sumber kajian yang substansial bagi para pakar untuk membantu program riset mereka. Lain halnya dengan ilmu ekonomi Islam dengan perspektif Islam yang baru menikmati kebangkitannya setelah mengalami tidur panjang. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara muslim adalah negara miskin dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah. Ilmu ekonomi konvensional telah dibangun oleh 2 himpunan, yaitu yang pertama tujuan positif, yang kedua tujuan normatif. Tujuan positif ini berhubungan erat dengan usaha realisasi secara efisiensi dan adil dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Kemudian tujuan normatif, yaitu usaha pengampaian secara universal tujuan sosial, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, 3 konsep penting yang menjadi pilar-pilar dasar ilmu ekonomi konvensional, yaitu yang pertama, rational economic man, yaitu adalah dipengaruhi oleh asumsi bahwa tingkah laku individu adalah rasional. Masyarakat dikonseptualisikan sebagai sebuah kumpulan individu-individu yang diikat pemenuhan nafsu pribadi. Yang kedua, positifisme, yaitu mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filterasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Yang ketiga, hukum sa'i, menyebutkan bahwa sebagaimana alam semesta, ilmu ekonomi akan berjalan secara baik apabila dibiarkan lepas sehendaknya. Hal ini membawa pada konsep laissez-faire, sebuah konsep yang menolak intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Febrianti dari Ekonomi Syariah I angkatan 2018.
Di sini saya berasal dari kelompok 6 yang akan membahas tentang pemikiran Umar Chapra dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di video kali ini saya akan membahas part atau bagian di wilayah pemikiran sosialisme dan juga prinsip-prinsip pilar keislaman yang dibawa oleh Umar Chapra. Oke, langsung saja karena materi saya adalah tentang sosialisme dan juga bagaimana prinsip pilar keislaman di pemikiran Umar Chapra, maka pembahasan yang pertama adalah terkait sosialisme. Jadi sosialisme di sini itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi antara satu individu dengan individu lain itu harus sama-sama sejahtera. Jadi kita sama rasa sama rata. Nah, dari sejarahnya itu berawal dari kritik terhadap kapitalisme, yang mana di situ kaum kapitalisme atau pemilik modal ini mendapat legitimasi dari gereja untuk mengintimidasi kaum buruh atau kaum proletar, yang mana hak-haknya itu dirampas oleh kaum pemilik modal. Jadi pengkritik itu adalah salah satunya bernama Karl Marx, yang mana dia merasa tidak sesuai jika sistem kapitalisme itu digunakan karena tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Jadi di sana dia melihat bahwa ketika sistem kapitalisme itu terjadi, yang sejahtera hanya kaum pemilik modal, sedangkan buruh-buruh yang di situ notabene-nya memiliki modal yang sedikit itu tidak merasakan kesejahteraan. Nah, di sistem sosialisme ini, kecenderungan dalam sistem ekonomi sosialisme dari pemikiran Umar Chapra itu ada 3. Yang pertama, pemikiran harta oleh negara, terus kesamaan ekonomi, dan juga disiplin politik. Nah, yang pertama itu terkait kepemilikan harta oleh negara. Jadi di situ dijelaskan bahwa seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan itu menjadi milik negara dan akan diatur oleh negara untuk dipergunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat di negara tersebut. Nah, rakyat itu tidak diperkenankan untuk memiliki hak atas harta-harta tertentu kecuali itu sudah ditentuin sama negara. Misal si A ditentuin untuk mengelola 15 hektar tanah, terus si B udah ditentuin oleh negara untuk mengelola 20 hektar tanah, kayak gitu. Nah, jadi di situ motivasi bekerja masyarakat itu tidak didasarkan atas nilai kepemilikan yang ia dapat, tapi lebih kepada bagaimana ia menjalankan aturan-aturan pemerintah yang ketat tersebut dengan benar dan baik. Jadi ketika semua sudah diatur negara, bukan berarti mereka tidak mendapatkan pendapatan. Justru karena seluruh lini dari masyarakat itu diatur oleh negara, maka pendapatannya pun atau hasil dari pengelolaan tersebut akan dibagikan secara rata oleh negara. Jadi yang mengatur, yang memanage terkait pendapatan dan juga proses dari pengelolaan itu adalah negara itu sendiri. Nah, yang kedua di sini ada kesamaan ekonomi. Jadi prinsip ini didasarkan atas kebutuhan minimal perorangan dalam hidup perharinya, dan juga atas asumsi bahwa setiap orang itu kan punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Misalnya potensi untuk berkembang itu dikarenakan latar belakang tiap individu yang berbeda, itu kurang mendapat perhatian dari pihak negara. Jadi ketika kita melihat dari latar belakang setiap orang itu kan berbeda. Nah, kalau itu tidak diatur oleh negara, maka tingkat kesejahteraan itu akan berbeda-beda atau fluktuatif. Jadi setiap hal itu akan diatur oleh negara untuk yaitu kembali ke tujuan awal, untuk semua itu sama rata, sama rasa, dan punya kesejahteraan yang sama. Nah, minusnya adalah keadaan ini itu menjerumuskan masyarakat pada kehidupan yang beku dan tidak dinamis, karena apresiasi masyarakat itu terbelenggu oleh aturan negara. Jadi dinamisasi masyarakat itu ada, tapi terkonsentrasi pada bidang secara penuh, misalnya pada pendidikan dan olahraga. Jadi ketika negara itu sudah mengatur satu individu itu ada di bidang pendidikan,
maka dia tidak bisa berada di bidang kewirausahaan atau pertanian kayak gitu. Jadi semua yang diatur oleh negara itu harus benar-benar dilakukan oleh tiap individu itu secara maksimal. Jadi dia tidak bisa multitasking. Nah, yang terakhir itu disiplin politik. Jadi keseluruhan negara itu diletakkan di bawah peraturan dari kaum buruh. Jadi mereka buruh itu yang tadinya di kaum kapitalis itu ditindas, nah ketika berada di sistem sosialis ini mereka malah yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusinya. Kebebasan ekonomi dan kepemilikan itu dihapus, serta aturan yang berlaku itu sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme di sini. Artinya, jika tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan seluruh rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Mark Lenin dan Stalin. Jadi intinya ketika sosialisme ini diterapkan, tapi tidak ada peraturan yang ketat dan dari pemerintah, dan juga masyarakat ataupun rakyat di suatu negara itu tidak kooperatif dalam menjalankan aturan-aturan, maka sistem sosialisme ini yang mengedepankan sama rata itu tidak akan bisa berlangsung secara ideal seperti yang dicita-citakan oleh Mark Lenin atau Stalin. Selanjutnya itu adalah tentang ilmu ekonomi Islam di bab prinsip paradigma Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan berusaha untuk menjadikan hidup setiap manusia itu lebih nyaman. Yang akan saya bahas di sini adalah terkhusus di rational economic man. Jadi isinya itu adalah terkait mainstream pemikiran bagaimana kita sebagai manusia mengolah sumber daya alam yang diberikan Allah untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia. Yang kedua itu adalah terkait simbol kekayaan dan kemiskinan. Jadi kekayaan dalam Islam itu dianggap sebagai pemborosan, keangkuhan, dan ketidakadilan, sedangkan kemiskinan di sana tidak disukai oleh individu karena dianggap sebagai ketidakmampuan dan kelemahan. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andi Prasetyo dari ESI. Saya akan melanjutkan pembahasan pemikiran ekonomi dari tokoh Umar Capra. Ini nomor 2. Ini lanjutnya yang B, positifme. Positifme dalam ekonomi konvensional memiliki arti kenetralan mutlak antara seluruh tujuan atau bebas dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif. Hal ini berseberangan dengan Islam. Para ulama telah mengakui bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian C, keadilan. Harun ar-Rasyid mengatakan bahwa perbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan dan mengikis ketidakadilan akan meningkatkan pendapatan pajak, mengeskalasi pembangunan negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebijakan di akhirat. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa mustahil bagi seluruh negara untuk dapat berkembang tanpa keadilan. Kemudian D, Pareto Optimum. Dalam Islam, penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqasid. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat memuaskan kebutuhan. Kemudian E, interferensi negara. Al-Mawardi telah mengatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Nizam al-Mulk menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara atau penguasa adalah menjamin keadilan dan menjalankan segala sesuatu yang penting untuk meraih kemakmuran masyarakat luas. Kemudian yang nomor 2, konsep hidup SDM syariah. SDM yang menopang industri keuangan syariah memang kerap menjadi sorotan.
Industri ini memiliki basis ideologi dan filosofi yang berbeda dengan industri keuangan konvensional. Industri keuangan syariah adalah entitas bisnis, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, khususnya dalam hal keseimbangan dan keadilan. Oleh karenanya, industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, tidak bisa terlepas dari yang dinamakan dengan maqasid syariah atau tujuan utama dari pembentukan nilai syariah, yakni pemeliharaan agama, akal budi, jiwa, harta, dan keturunan. Maka sudah seharusnya industri perbankan syariah didukung oleh SDM yang mumpuni dalam hal menjaga serta memperjuangkan apa yang menjadi tujuan syariah tersebut secara istiqomah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ketika engkau menyanyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, hai Rasulullah, apa yang membuatnya sia-sia? Rasul bersabda, ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makna hadis di atas menjelaskan bahwa ketika suatu pekerjaan tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa saat ini SDM yang ada di perbankan syariah di Tenggarai belum memiliki landasan ideologi dan filosofi tersebut. Hal ini disebabkan antara lain sebagian besar dari mereka berlatar belakang dari lembaga keuangan konvensional. Polemik ini pun berujung pada kekhawatiran keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah tidak dapat mencapai maqasid syariahnya. Maka dari itu, setiap individu yang nantinya akan menjadi SDM syariah perlu memahami secara mendalam tentang konsep hidup SDM yang sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga hal ini berimplikasi pada SDM bukan saja mampu menjelaskan manfaat produk keuangan syariah kepada masyarakat, tapi juga mampu bersikap islami dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Andes Muhammad Syafi'i Antonio, MSc, ketika diwawancarai oleh majalah Sharing di sela-sela peluncuran International Center for Development in Islamic Finance di Jakarta 25 Juni 2008 mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara banker Islamik dan banker syariah. Menurutnya, banker syariah hanya memenuhi kebutuhan syariah dalam kontrak bisnis yang dibuatnya. Setelah itu, di luar jam kantor, dia menjadi orang lain. Inilah menurut beliau yang akan menjadi tantangan di depan, bagaimana mengharmonisasikan pencapaian profit dan Islamic values. Selanjutnya, beliau juga mengungkapkan bahwa SDM syariah tuntut memiliki semangat dan filosofi bahwa apa yang dikerjakannya bagian dari ibadah dan jihad, sehingga diharapkan akan membuat performance dan kerja mereka menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Alfianti dari ESI. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari tokoh umat Capra, yaitu pemikiran ekonomi. Langsung saja di poin ketiga, yaitu keuangan politik yang berisikan tentang zakat dan pajak. Untuk yang pertama yaitu zakat. Zakat di sini merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana sholat, puasa, dan naik haji, yaitu harus dikeluarkannya sebagian proporsinya tertentu terhadap kekayaannya. Namun dengan demikian, pemerintahan Islam harus tetap menjaga dan memainkan peran penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam. Untuk hal lainnya, zakat digunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan, baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan untuk membuat mereka membentuk usaha-usaha kecil yang dapat berusaha dengan mandiri. Untuk yang kedua yaitu pajak.
Dengan dijadikannya hasil penerimaan zakat, terutama untuk menyediakan jaringan pengamanan yang ekstra, terdapat sumber daya atau pendapat yang diperoleh pada masa Nabi dan para sahabatnya bisa bersumber dari pajak. Untungnya, sejumlah ulama yang terkenal telah menyadari hak pemerintahan Islam untuk mendapatkan sumber daya melalui pajak agar ia mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Al-Qardawi berpendapat bahwa karena bertanggung jawab, pemerintahan sangat meningkatkan sepanjang masa. Dari mana pemerintahan akan melakukan pembiayaan jika ia tidak diizinkan untuk memungut pajak? Dan yang terakhir yaitu para ulama klasik hanya mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang mereka anggap adil paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan maqasid. Dan yang kedua, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya. Dan yang terakhir yaitu hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut. Untuk poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelanjaan. Di sini Umar Chapra membagi 6 prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu yang pertama, kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan rakyat. Yang kedua, penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tentram. Yang ketiga, kepentingan masyarakat harus didahulukan di atas kepentingan minoritas yang lebih sedikit. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan atau pengorbanan kerugian publik. Yang kelima, siapapun yang menerima manfaat harus menanggung pembiayaannya. Dan yang terakhir yaitu sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terpenuhi juga merupakan salah satu kewajiban untuk pengadaannya. Nah, pelarangan bunga oleh Islam mungkin dan seterusnya mampu membantu mencegah pemerintah untuk terlalu mudah melakukan peminjaman sehingga dapat minimalkan kebutuhan untuk pinjaman. Dan poin terakhir di pemikiran ekonomi Umar Chapra yaitu kebijakan moneter, yang dimana kebijakan moneter di sini sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana uang adalah sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi sebagai salah satu moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu target pertumbuhan dalam M dan MO, yang dimana M di sini dimaksud peredaran uang yang diinginkan, sedangkan MO adalah uang berdaya tinggi, sehingga M dan MO harus diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Dan yang kedua yaitu saham publik terhadap deposit unjuk atau uang giral. Maksudnya yaitu untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kesejahteraan sosial. Yang ketiga, cadangan wajib resmi yaitu bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposit unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Yang keempat yaitu pembatasan kredit. Pembatasan kredit ini dimaksud untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total yaitu konsisten dengan target-target moneter. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, yaitu alokasi ini harus ditunjukkan untuk realisasi kesejahteraan sosial dan secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam
dan memaksimalkan keuntungan-keuntungan privasi. Untuk elemen yang terakhir yaitu teknik yang lain. Di sini Capra sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.